Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang sekali kita boleh kembali jumpa di dalam ibadah online dari YouTube channel saya, yaitu Jeffrey Ezana Channel. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa semua kita hari-hari ini tengah mengalami banyak tantangan dalam hidup setiap kita. Sudah setahun setengah kita boleh hidup bersama dengan kondisi yang seperti sekarang ini, di mana pandemi tengah mencengkram setiap umat manusia di muka bumi ini. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, lewat segala kejadian, lewat segala keadaan, lewat segala situasi, Tuhan selalu tetap menyertai kita. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, satu yang saya mau katakan, jangan pernah tawar hati. Sebab Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mulai tawar hati, maka Bapak Ibu Saudara, si pendakwa itu akan dengan leluasa menekan kita dan menuduh dan mendepres hidup kita sampai kita tidak berdaya. Itu sebabnya jangan sekali lagi sampai tawar hati. Setiap kali kita sedang mengalami begitu banyak kesesakan, setiap kali kita sedang mengalami begitu banyak tantangan, tekanan, dan penindasan dalam hidup kita, ingat akan kebaikan Tuhan, ingat akan kasih setia Tuhan. Maka saya percaya tidak ada satu orang pun dari antara kita yang menjadi tawar hati. Sebab Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Pada waktu kita izinkan ketawaran hati itu menguasai hidup kita, maka kita sudah tidak mampu lagi melakukan segala sesuatu. Sebab semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lanjut lagi berbicara tentang tawar hati ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan, sumber segala penghiburan, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami sungguh tidak mampu untuk menjalani kehidupan kami tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu untuk menghadapi kerasnya badai kehidupan ini tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu. Kami ada di dalam ibadah ini karena kami adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan akan segala firman, segala janji, jaminan, dan juga segala pesan-pesan-Mu dalam hidup setiap kami. Sehingga di saat kami mulai lemah, di saat kami mulai tawar hati, maka jiwa kami akan kembali bersorak di hadapan-Mu. Iman kami akan dibangkitkan lagi, kami dikuatkan lagi, sehingga kami kalaupun sampai jatuh tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan-Mu yang kuat itu senantiasa menopang hidup setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah lewat konten ini Engkau berbicara banyak kepada setiap kami. Engkau tegur kami, Engkau ajar kami, Engkau ingatkan kami, Engkau sadarkan kami Tuhan akan apa yang sedang terjadi dalam hidup kami dan apa respon kami terhadap apa yang sedang kami alami hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan waktu-waktu yang ada di depan ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, take over semuanya, supaya semuanya boleh berjalan dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang penindasan, kalau kita berbicara tentang kesesakan, kalau kita berbicara tentang masalah, maka kita tidak bisa dipisahkan dari seorang tokoh di dalam firman Tuhan yang saya yakin tidak akan pernah ada satu orang pun di antara kita sekuat dan sedahsyat dia. Siapa dia, Bapak Ibu Saudara? Ayub. Mari kita buka dulu firman Tuhan, Ayub pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Kita mau pelajari dulu apa yang terjadi dengan Ayub dan bagaimana respon Ayub terhadap apa yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya tekankan, izinkan. Sebab tanpa izin daripada Tuhan, iblis tidak bisa menjamah dia.
Ya, nanti kita baca lagi lebih lanjut, lebih detail lagi di dalam firman Tuhan yang akan kita buka bersama-sama pada kesempatan ibadah ini. Mari kita buka sekali lagi Ayub yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Judul dari perikop ini, kesalehan Ayub dicoba. Ayat yang pertama dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wow, Bapak Ibu Saudara, luar biasa apa yang dimiliki oleh Ayub ini. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah apa yang Ayub miliki, ayat keempat ini sangat so sad, Bapak Ibu Saudara. Anak-anaknya selalu berpesta pora bersama-sama. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Luar biasa ayah seperti ini ya Bapak Ibu Saudara. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jelas di sini diizinkan Tuhan. Kalau tidak diizinkan, tidak mungkin. Ya, semua itu bisa terjadi. Lalu pada ayat yang ke-13 dikatakan, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata,
sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, bertubi-tubi nih Bapak Ibu Saudara, berentetan dalam waktu yang bersamaan. Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dahsyat ya Bapak Ibu Saudara. Mendengar berita ini beruntun, Ayub responnya, terpujilah nama Tuhan. Lalu ayat ke-22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Saya mau mengutip kitab Amsal 24 ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih-lebih ketika mereka sedang diperhadapkan pada pergumulan yang berat dalam hidup mereka. Tawar hati, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang, sehingga mengakibatkan seseorang menjadi lemah, kehilangan semangat, dan putus asa. Tuhan mengingatkan Yosua di dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-9b. Dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhanmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar, tapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan, mempercayakan diri dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar lagi dari tokoh yang lain, yaitu dari kisah kehidupan Yusuf. Kehidupan Yusuf adalah contoh berharga bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Sejak kecil dia dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri itu. Lalu dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri itu juga.
Kemudian ketika dia bekerja di tempat Potifar, dia difitnah oleh istrinya, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Bukankah hal itu menjadikan cukup alasan bagi Yusuf untuk menjadi tawar hati? Bagaimana kalau hal itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara? Protesnya sudah berapa kilometer kepada Tuhan sudah tidak tahu lagi kita. Tuhan, saya kan sudah begini, saya kan sudah memberikan hidup saya buat Tuhan, kan saya sudah melayani Tuhan, kan saya selalu setia sama Tuhan. Kenapa, mengapa, dan seterusnya. Namun semua itu bukanlah akhir dari perjalanan Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara dari antara kita tidak bisa meneladani sikapnya, yang melihat semua itu sebagai bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam menggenapi rencana Tuhan atas kehidupannya. Mungkin hari ini kita sedang mengalami begitu banyak hal yang membuat kita punya alasan untuk tawar hati. Tetapi kalau kita mau bersikap dan meresponinya dengan benar, yaitu percaya bahwa semua proses ini pasti atas izin Tuhan dan demi menggenapi rencananya atas kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf tidak menjadi tawar hati dan memilih untuk tetap setia menjalani setiap proses dan tidak memberontak kepada Tuhan, hal yang luar biasa Tuhan nyatakan, Bapak Ibu Saudara. Keadaan Yusuf yang secara manusia sudah hopeless, difitnah masuk penjara, hopeless, ternyata Tuhan mampu mengubahnya menjadi hopeful. Bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hopeless menjadi hopeful. Bahkan hidupnya pun menjadi berkat bagi kaum, keluarga, dan bangsanya. Kita bisa membaca itu dalam Mazmur 105 ayat yang ke-17 sampai ke-21. Bagaimana orang mereka-rekakan yang jahat atas hidupnya, tetapi justru Yusuf menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini izinkan saya berkata bahwa kunci agar tetap kuat di tengah penderitaan yang berat adalah jangan tawar hati. Sebab sekali lagi seperti tertulis di dalam Amsal 24 ayat 10 tadi, Bapak Ibu Saudara, setiap kita diingatkan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam bacaan kita hari ini, kita pasti tidak mampu untuk membayangkan bagaimana keadaan Ayub pada hari itu, Bapak Ibu Saudara. Enggak akan bisa kita bayangkan. Di mana di hari itu dia mendengar pernyataan yang menyakitkan dan seakan membuat runtuh seluruh kehidupannya. Ironisnya, pernyataan menyakitkan itu tidak hanya satu, tetapi serentetan, bertubi-tubi. Harta kekayaan Ayub lenyap dalam sekejap. Lembu sapi dan keledai-keledai betina dirampas orang-orang Sheba. Kambing domba habis dilalap api dari langit.
Unta-unta dibawa lari orang-orang Kasdim. Dan yang paling menyakitkan, 10 anaknya semuanya tewas dalam waktu yang bersamaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya terlalu yakin seberat apapun penderitaan yang sedang kita alami saat ini, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Ayub. Tidak ada apa-apanya. Jangankan mengalami, membayangkan saja kita sudah tidak sanggup, Bapak Ibu Saudara. Namun bagaimana respon Ayub terhadap semua kejadian itu? Sungguh menarik, Bapak Ibu Saudara. Sebab Ayub tetap teguh dalam imannya. Sekalipun ia sangat berduka. Dia tetap teguh dalam imannya. Sekalipun hatinya hancur mendengar semua berita itu. Lalu ia berdiri. Ia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, lalu sujud menyembah Tuhan sambil berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita mungkin tidak akan bisa. Itu sebabnya pada kesempatan ini biarlah kita boleh belajar dari Ayub. Kita belajar daripada Yusuf. Bagaimana respon mereka ketika semua hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Hari ini mungkin hal-hal yang buruk tiba dalam kehidupan kita. Tetapi jangan pernah kita melepaskan iman kepada Tuhan. Seburuk apapun pernyataan yang kita terima, seburuk apapun kondisi yang ada di sekitar kita, teruslah untuk mempercayai Dia, menyandarkan hidup kita kepadanya. Percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, dan Dia pasti akan memampukan kita untuk melewatinya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin ini memang berat, tetapi izinkan sekali lagi saya katakan, jangan pernah tawar hati. Jangan pernah tawar hati. Mengapa? Kita pelajari lagi di akhir ujian hidupnya, keadaan Ayub dipulihkan dan ia mendapat berkat sebanyak 2 kali lipat. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umat yang mengandalkan Dia terpuruk dan terhilang. Mereka semua pasti akan dipulihkan Tuhan. Dan bukan hanya dipulihkan, apa yang sudah hilang daripadanya akan dikembalikan berlipat kali ganda. Belajar dari kehidupan Ayub, Bapak Ibu Saudara, kita yakin Tuhan mampu mengubah hari kita yang buruk sekalipun menjadi amat sangat baik pada akhirnya.
berbekal iman yang teguh, kita dapat sampai pada saat di mana kita melihat Tuhan mengubah hari-hari kita sesuai dengan rencananya yang indah bagi masa depan kita. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun keadaannya, jangan pernah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Dan tangan Tuhan itu akan selalu terbuka bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangannya. Selalu ada Tuhan, selalu masih ada Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi tawar hati. Segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya, Dia Tuhan yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini, biarkan tangannya membalut luka hati kita. Jangan biarkan
hati kita sampai menjadi tawar. Sebab selalu ada Tuhan yang senantiasa siap sedia mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kita. Mari sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan, segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Tuhan yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Hanya Engkaulah tempat kami bersandar, tempat kami mengadu, tempat kami berlindung, tempat kami bersandar.
Engkaulah Tuhan yang kami harapkan. Mari sekali lagi kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan yang sanggup untuk memulihkan hidup kita, yang sanggup untuk mengubah segala keadaan, bahkan yang buruk sekalipun menjadi kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jangan pernah meragukan kasih-Nya, jangan pernah mempertanyakan kesetiaannya atas hidup kita. Semua itu pasti bagi setiap kita yang selalu berharap dan bersandar kepada Dia. Itu sebabnya sandarkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang mengangkat kepala kita. Dialah pembela kita, Dialah yang telah membawa kita naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam hidup ini lewat segala cobaan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami ini ya Tuhan. Jika Engkau Tuhan mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Sebab seringkali kami melakukan kesalahan yang sama di saat beban masalah menghimpit hidup kami. Dengan keluh kesah kami datang kepadamu. Dengan kekecewaan kami berseru kepadamu. Dengan segala protes kami marah kepadamu. Kemudian kami menjadi patah hati dan tawar hati. Tetapi kepadamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Jiwa kami menanti-nanti dan kami mengharapkan firman-Mu yang memberi kekuatan baru bagi kami, sehingga semangat kami menjadi seperti burung Raja Wali, yang memberi kelegaan kepada kami yang letih, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak orang yang datang mencari Engkau. Tangan-Mu selalu terbuka bagi setiap kami yang memerlukan-Mu. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit yang ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk selalu bersama kami melewati segala tantangan yang ada di hadapan kami. Karena hanya bersama-Mu Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Tuhan pencipta semesta ini, yang selalu menjadi pelindung, yang selalu menjadi penolong dalam hidup setiap kita. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang adalah penghibur yang setia bagi setiap kita yang tawar hati. Kami menerima berkat, sukacita, damai sejahtera-Mu yang meniadakan rasa tawar hati kami Tuhan. Dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita sama-sama katakan amin.